Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Elon Musk tidak lagi dikenal hanya sebagai visioner di balik roket, mobil listrik, atau satelit Starlink. Kini, sang inovator juga telah memasuki panggung politik dengan ambisi baru, mereformasi sistem birokrasi pemerintahan Amerika Serikat. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Musk turun ke Washington bersama sekelompok jenius teknologi muda berusia 20-an tahun untuk melakukan audit menyeluruh, pemotongan anggaran, dan pembongkaran proyek-proyek yang dianggap tidak efisien. Video ini mengungkap perjalanan dramatis dan penuh kontroversi di balik tim rahasia bernama DOGE yang diberi mandat langsung oleh Gedung Putih. Dari proyek privat ke dunia politik. Pada masa pemerintahan Trump yang baru dilantik, reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting. Pemerintahan tersebut selama ini berusaha memangkas pemborosan di tengah sistem yang dinilai sudah terlalu bengkak dan lamban. Setelah berbagai cara konvensional terbukti kurang efektif, Trump memutuskan untuk memanggil seseorang yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan aturan dan menyederhanakan sistem, yaitu Elon Musk. Namun, kehadiran Musk di Gedung Putih bukanlah sebagai penasihat biasa. Ia diangkat sebagai agen khusus dengan tugas luar biasa, memimpin tim elit yang diberi nama DOGE, singkatan dari Department of Government Efficiency atau Departemen Efisiensi Pemerintah, dengan wewenang penuh yang tidak terikat oleh prosedur birokrasi tradisional ataupun persetujuan Kongres. Musk dan timnya memiliki misi untuk menerapkan pola pikir ala perusahaan teknologi dalam upaya mengoptimalkan kinerja pemerintahan federal. Tim DOGE, para jenius teknologi muda yang menembus batas. Salah satu aspek paling mencolok dari reformasi ini adalah keberadaan tim DOGE. Terdiri dari 6 insinyur dan analis muda. Tim ini dipilih oleh Musk berdasarkan kemampuan menyelesaikan masalah tanpa terlalu memperhatikan gelar atau pengalaman birokrasi tradisional. Berikut adalah profil mendetail para penunggang muda yang dipercaya untuk menggebrak sistem pemerintahan. 1. Akash Boba. Akash merupakan lulusan elit dari program manajemen, kewirausahaan, dan teknologi di Universitas Berkeley. Ia pernah mengasah kemampuannya melalui magang di perusahaan besar seperti Meta dan Palantir dengan spesialisasi pada kecerdasan buatan AI dan analisis data. Cerita kepiawaiannya pun sudah menjadi legenda. 2 hari sebelum tenggat proyek, seluruh kode timnya secara tidak sengaja terhapus. Hanya dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras semalam suntuk, Akash berhasil menulis ulang kode tersebut dan hasilnya bahkan lebih baik, hingga akhirnya memenangkan penghargaan juara pertama. Keberanian dan kecepatan responnya menjadi contoh nyata dari inovasi tanpa batas. 2. Edward Goldstein. Meski usianya baru 19 tahun, Edward Goldstein sudah menunjukkan bahwa usia bukanlah halangan untuk memberikan kontribusi besar. Awalnya mahasiswa jurusan teknik di Northeastern University, ia segera mengalihkan perhatiannya ke industri teknologi tinggi. Pengalaman kerjanya di proyek Neuralink milik Musk, meski tidak berkaitan langsung dengan antarmuka otak komputer, telah membuktikan bahwa ia memiliki ketajaman dalam rekayasa perangkat lunak. Sebagai anggota termuda dalam tim, Edward membawa semangat inovasi dan kesegaran ide yang sangat dibutuhkan untuk merombak sistem lama. 3. Luke Ferrachor. Luke Ferrachor, yang kini berusia 21 tahun, memecahkan rekor dunia dengan menjadi orang pertama yang menggunakan AI untuk menerjemahkan gulungan Yunani berusia 2000 tahun. Penelitian dan inovasinya telah mengejutkan dunia akademis, mengatasi batasan teknologi AI dalam mengolah teks sejarah yang kompleks. Menolak untuk terjebak dalam jalur akademisi tradisional, Luke memilih bergabung dengan DOGE untuk langsung berkontribusi dalam modernisasi sistem AI pemerintahan. Sebuah keputusan yang menyiratkan keberanian menghadapi tantangan besar. 4. Godier Kolkelian. Memiliki pengalaman berharga dari perusahaan jam trading,
Gauthier mengkhususkan diri dalam perdagangan frekuensi tinggi dan analisis data keuangan. Keahliannya dalam algoritma keuangan membuatnya ideal untuk menangani masalah keamanan data dan optimisasi sistem. Saat ini, Gauthier bertanggung jawab mengarahkan reformasi modernisasi IT di lingkungan pemerintahan, memastikan bahwa setiap sistem bekerja dengan efisiensi maksimal dan mengurangi pemborosan anggaran. 5. Gavin Klinger. Gavin, mantan karyawan di Databricks, platform data AI terkemuka dunia, memiliki reputasi sebagai seorang insinyur AI sekaligus penasehat khusus di kantor manajemen personalia Amerika Serikat. Selain itu, Gavin aktif menulis analisis mendalam di Platform X mengenai rahasia internal pemerintahan. Kemampuannya yang serba bisa membuatnya menjadi figur penting dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan analisis yang tajam. 6. Ethan Southern. Sebagai entrepreneur AI dari Universitas Harvard dan pendiri startup bernama Energize AI, Ethan Southern telah mendapatkan pengakuan internasional, didukung oleh investasi dari OpenAI, dan meraih juara kedua dalam hackathon yang disponsori oleh perusahaan Musk. Ethan cepat direkrut ke dalam tim DOGE. Keahlian dan visi strategisnya dalam mengaplikasikan AI untuk memecahkan masalah kompleks menjadikannya salah satu pilar utama reformasi digital ini. Para anggota tim DOGE bekerja dengan ritme yang jauh berbeda dari kebiasaan birokrasi di Washington. Dengan dedikasi mencapai 120 jam kerja per minggu, tanpa hari libur dan jadwal yang fleksibel, mereka laksana agen rahasia 007 yang ditempatkan untuk menjalankan misi penyelamatan sistem pemerintahan yang dianggap korup dan boros. Aksi reformasi yang mengguncang ibu kota. Dalam waktu kurang dari sebulan, tim DOGE telah memulai serangkaian aksi radikal yang mengguncang struktur birokrasi Washington. Berikut adalah beberapa langkah besar yang telah mereka lakukan. 1. Audit dan pemantauan di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengelola aliran dana yang mencapai $5 triliun per tahun untuk berbagai program vital seperti jaminan sosial, bantuan kesehatan, pertahanan, dan pembayaran kepada vendor pemerintah. Namun dengan mengakses sistem pembayaran melalui izin khusus, DOGE mengungkapkan fakta mencengangkan. Petugas persetujuan di departemen tersebut tidak pernah menolak satupun transaksi, bahkan yang jelas mencurigakan atau terkait dengan organisasi teroris. Pernyataan ini menggelitik banyak pihak. Data yang diungkap memicu perdebatan sengit di antara para birokrat dan politisi. Seorang wakil menteri bernama David Lebrecht bahkan mengundurkan diri, sementara beberapa anggota parlemen mulai mendesak Kongres untuk mencabut izin akses DOGE. Reaksi serikat pekerja yang menuduh adanya penyalahgunaan data semakin menambah intensitas konflik antara tim audit DOGE dan aparat birokrasi tradisional. Elon Musk sendiri melalui Platform X menantang para pejabat dengan mengatakan, "Jika kalian merasa masalah yang kami temukan tidak penting, mengapa kalian begitu takut jika kami terus menyelidikinya?" Pernyataan ini semakin memicu pertempuran antara kekuatan reformasi dan sistem lama yang telah beroperasi tanpa pengawasan memadai selama puluhan tahun. 2. Penyelidikan dan pemotongan dana di Badan Pembangunan Internasional USAID. USAID, lembaga operasi luar negeri terbesar Amerika yang mengelola anggaran lebih dari $40 miliar per tahun, segera menjadi target utama tim DOGE. Dalam audit menyeluruh, terungkap bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk program kemanusiaan dan pembangunan malah disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang kontroversial. Contohnya, terdapat alokasi $1,5 juta untuk mendanai program DEI, keberagaman, kesetaraan dan inklusi di Serbia, $70.000 untuk pendanaan musikal DEI di Irlandia,
$2 juta untuk operasi pergantian kelamin dan kegiatan LGBT di Guatemala, serta $47.000 untuk pendanaan opera transgender di Kolombia. Angka-angka ini menimbulkan pertanyaan, kemana sebenarnya uang pajak digunakan dan apakah benar-benar mendukung kepentingan nasional? Sebagai respons terhadap temuan tersebut, DOGE mengambil langkah drastis dengan mengaudit izin akses IT USAID. Banyak karyawan terpaksa kehilangan akses ke sistem, bahkan hingga tidak bisa memasuki gedung kantor. Aksi ini memicu kepanikan di antara pegawai dan memicu sorotan media internasional. Meskipun USAID belum sepenuhnya ditutup, lembaga tersebut kini diambil alih sementara oleh Menteri Luar Negeri, Rubio, yang berjanji akan melakukan reformasi total. Mas menegaskan, USAID adalah lubang hitam korupsi yang harus dibersihkan secara menyeluruh. 3. Revolusi di sistem IT pemerintahan, membersihkan posisi hantu. Tak hanya memotong anggaran, tim DOGE juga melakukan pembersihan besar-besaran pada sistem IT pemerintahan federal. Melalui audit digital, mereka menemukan banyak posisi hantu, jabatan yang secara formal masih terdaftar dan menerima gaji, meskipun tidak ada aktivitas kerja yang nyata. Bahkan, terdapat pejabat yang sudah pensiun, namun masih mendapatkan bayaran setiap bulan. Temuan ini mengakibatkan kepanikan di kalangan birokrat, yang kemudian mendesak agar setiap pegawai segera mengamankan arsip pribadi mereka sebagai antisipasi penghapusan data secara massal. Langkah ini menunjukkan betapa jauh celah sistem yang telah berjalan selama puluhan tahun dan mengungkap betapa banyaknya pemborosan yang terjadi di balik layar. Dengan pendekatan teknologi mutakhir, DOGE tidak hanya menemukan, tetapi juga langsung memotong pengeluaran yang tidak perlu, sebuah tindakan yang sebelumnya dianggap mustahil di tengah tumpukan birokrasi yang kaku. 4. Pemotongan anggaran program DEI menentang agenda ideologi. Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan uang pajak, tim DOGE juga mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran program DEI secara besar-besaran. Total pemotongan mencapai $1 miliar yang meliputi posisi kepemimpinan DEI di dalam pemerintahan federal, program DEI di luar negeri, hingga dana penelitian DEI di perguruan tinggi. Langkah ini menuai reaksi keras dari pihak Demokrat yang menilai pemotongan tersebut sebagai tindakan politis dan ideologis. Namun, Mas dengan tegas menyatakan bahwa uang pajak seharusnya digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan untuk mendanai agenda ideologis yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dengan pendekatan ini, reformasi program DEI menjadi simbol dari upaya mengembalikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. 5. Dampak pada lembaga ilmiah, ancaman terhadap NOAA dan sistem pemantauan lingkungan. Tidak hanya berfokus pada keuangan dan administrasi, DOGE juga menyasar lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam penelitian dan pemantauan ilmiah. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), misalnya, yang bertanggung jawab atas perakiraan cuaca, pemantauan iklim, dan prediksi bencana alam, mengalami goncangan ketika tim DOGE masuk ke dalam sistem IT mereka untuk memeriksa proyek-proyek DEI internal. Aksi tersebut menyebabkan beberapa situs penyedia data ilmiah, termasuk situs pemantauan karbon dioksida global dari Australia, tiba-tiba offline. Meskipun NOAA kemudian menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari program pemeliharaan sistem, reaksi keras datang dari anggota parlemen Demokrat yang menuduh bahwa tindakan tersebut justru merusak integritas data dan mengancam sistem pemantauan lingkungan yang telah lama dijalankan. Mas menanggapi, data harus dipelihara dengan integritas, namun jika ada data yang dimanipulasi atau disalahgunakan, kita tidak bisa tinggal diam. 6.
pergantian media di Pentagon menyeimbangkan akses informasi. Pada tanggal 31 Januari 2025, Departemen Pertahanan Amerika mengumumkan program rotasi media tahunan di Pentagon. Langkah ini memaksa media arus utama seperti The New York Times, NBC News, NPR, dan Politico untuk meninggalkan ruang kerja di gedung Pentagon yang kemudian digantikan oleh media-media konservatif seperti New York Post dan jaringan televisi OAN. Tujuan resmi dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada berbagai lembaga media dalam mengakses sumber berita di lingkungan Pentagon. Meski begitu, keputusan ini langsung menuai kecaman dari media arus utama yang menuduh adanya upaya pembersihan dan intervensi yang melanggar kebebasan pers. Di samping itu, pengungkapan dana yang diterima oleh media seperti Politico yang dilaporkan mencapai 8 juta dolar mendorong pemerintahan untuk membatalkan aliran dana tersebut. Kasus ini semakin meluas ketika pengungkapan serupa terjadi pada Associated Press dan The New York Times. Musk melalui platform X menyatakan bahwa banyak media akan segera mengalami penurunan pendapatan akibat pemotongan dana pemerintah yang telah terbukti disalurkan secara tidak transparan. Reaksi politik dan dampak reformasi antara dukungan dan perlawanan. Reformasi radikal yang dilakukan oleh Musk dan tim DOGE telah memecah belah opini di Washington. Di satu sisi, Presiden Trump dan sejumlah anggota Partai Republik memuji aksi tersebut sebagai langkah heroik dalam mengembalikan integritas dan efisiensi pemerintahan. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. You see it with the USAID. Bahkan, beberapa tokoh Republik mulai membicarakan kemungkinan Musk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028, meskipun status kewarganegaraannya masih menjadi hambatan hukum. Di sisi lain, reaksi dari kalangan Demokrat begitu keras. Ketua Senat Schumer menyebut tim DOGE sebagai pemerintahan bayangan yang tidak mendapatkan mandat dari pemilu. Kritikus menilai bahwa tim muda yang belum berpengalaman di lingkungan pemerintahan tidak sepenuhnya memahami kompleksitas sistem federal yang telah terbentuk dalam puluhan tahun. Kekhawatiran juga muncul terkait potensi penyalahgunaan data dengan akses yang begitu tinggi, serta dampak jangka panjang terhadap hak-hak pegawai dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Serangan balik tidak hanya datang dari parlemen. Sejumlah politisi senior, serikat pekerja, dan bahkan beberapa birokrat mulai meragukan legitimasi serta metode yang digunakan oleh DOGE. Tuntutan untuk pembatasan izin operasional dan gugatan hukum pun mulai mencuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kelanjutan reformasi yang sedang berlangsung. Tantangan ke depan, mampukah sistem bertahan atau akan terhanyut dalam perubahan? Revolusi digital yang dipelopori oleh Musk dan tim DOGE telah menorehkan sejarah baru dalam upaya reformasi pemerintahan Amerika Serikat. Dalam hitungan minggu, sistem yang selama ini dianggap stabil dan terlindungi oleh lapisan birokrasi yang tebal kini mulai retak. Dari audit mendalam hingga pemotongan anggaran besar-besaran, semua tindakan tersebut menantang norma dan struktur lama yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pertanyaan-pertanyaan besar pun muncul. Akankah reformasi ini mampu merombak sistem yang telah mapan atau justru menimbulkan kekacauan yang lebih dalam? Bagaimana reaksi lembaga-lembaga yang selama ini bergantung pada anggaran dan posisi yang hantu? Apakah penggunaan teknologi dan metode digital benar-benar dapat menggantikan keahlian birokrat yang berpengalaman? Dan yang tak kalah penting, bagaimanakah dampak politik jangka panjang mengingat perbedaan tajam antara pihak Republik dan Demokrat? Di tengah perdebatan sengit dan pertarungan antara ideologi, satu hal yang pasti, reformasi ini telah mengirimkan pesan bahwa era baru sedang dimulai. Musk dan tim DOGE dengan segala kecepatan dan ketepatan aksinya telah membuka peluang bagi sebuah sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien,
dan berorientasi pada hasil nyata. Namun jalan menuju perubahan juga penuh tantangan dan risiko, baik dari dalam maupun luar sistem. Kisah yang terus bergulir. Dalam drama politik yang penuh ketegangan ini, Elon Musk bukanlah sekadar sosok inovator teknologi, melainkan simbol dari pergeseran paradigma. Dari dunia privat ke ranah pemerintahan, keberaniannya untuk menantang sistem lama telah membuka jalan bagi diskursus baru mengenai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara dukungan dan kritik terus bermunculan di setiap sudut Washington. Satu hal yang pasti, reformasi ini belum selesai dan masih akan berlanjut dengan dinamika yang semakin kompleks. Apakah tim DOGE akan mampu mengatasi segala tantangan yang ada? Mampukah sistem federal yang telah berusia puluhan tahun beradaptasi dengan era digital yang bergerak dengan cepat? Hanya waktu yang akan menjawab, dan kisah ini penuh dengan ketegangan, kontroversi, dan harapan baru akan terus kita awasi bersama. Inilah babak baru dalam sejarah pemerintahan Amerika, di mana teknologi dan keberanian untuk berubah berhadapan dengan tradisi dan kekuatan lama. Dan di balik setiap data, setiap potongan anggaran yang dipotong, tersimpan janji akan masa depan yang lebih efisien dan adil bagi seluruh rakyat. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.